Halo para penggemar dan pecinta fisika, selamat berjumpa kembali. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai soal yang berkaitan dengan momentum dan tumbukan. Nah, ini ada soal yang cukup menarik. Ada balok masanya 1,99 kg ditembak peluru. Jadi balok ini digantung dengan tali, panjangnya 1 meter, ditembak dengan peluru, masanya adalah 10 gram pelurunya, dengan kecepatan 200 meter per sekon. Peluru mengenai balok dan bersarang di dalamnya. Maksudnya di dalam balok ya. Balok kemudian berayun dengan sudut simpang maksimum sebesar berapa? Jadi nanti baloknya berayun, nah sudut simpang maksimum sebesar berapa? Mari kita jawab. Ini sudah saya gambar ya. Jadi ini ada balok digantung dengan tali panjangnya 1 meter. Nah, mula-mula balok ini dalam keadaan diam. Kemudian ditembak dengan peluru, dan peluru akhirnya mengenai balok dan bersarang di dalamnya. Setelah peluru bersarang di dalamnya, maka peluru dan balok itu akan mengayun bersama-sama. Misalkan mengayun setinggi H. Jadi setelah mengayun setinggi H, maksimum ya, ini kan kecepatan sesaatnya 0 ya, diam. Nah setelah diam dia balik lagi, begini kan. Nah theta itu adalah sudut simpang maksimumnya, atau sudut simpang titik balik itu ya. Nah oke, kalau kita ditanya theta, berarti kita harus tahu ini dulu ya. Berapa nilai X ini? Kalau X-nya harus tahu, maka H-nya ini juga harus tahu. Nilai H itu bisa dihitung kalau kita tahu V aksennya. V aksen itu adalah kecepatan bersama-sama peluru dan balok setelah peluru bersarang di dalamnya. Artinya setelah terjadi tumbukan. Nah ini kita harus memakai hukum kekekalan momentum. Karena untuk tumbukan apapun akan berlaku hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum mengatakan jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu harus sama. Jadi sebelum tumbukan ada momentum peluru ditambah dengan momentum balok, itu harus sama dengan massa peluru dan massa balok ini disatukan karena kan pelurunya bersarang di dalam balok. Jadi melekat di dalam balok disatukan dikalikan dengan V aksen kecepatannya setelah tumbukan. Nah, kita masukkan massa peluru adalah 0,01 karena ini 10 gram ya. 10 gram itu jadikan kilogram. Kalau jadikan kilogram 0,01 kilogram. Nah sedangkan kecepatan peluru sebelum menumbuk balok adalah 200. Massa baloknya sudah tahu. Kecepatan balok sebelum tertumbuk peluru, ini kan baloknya diam. Jadi kecepatannya nggak ada, 0. Massa peluru saya masukkan 0,01. Massa balok 1,99 dikalikan dengan V aksen. Nah sekarang kita hitung. Nah ini kan 2 ya, yang ini 0, jadi ruas kiri hasilnya 2. Ruas kanan coba perhatikan di sini, ini kan 2 ya. Ini 2, berarti 2 V aksen. V aksennya akhirnya ketemu 1 meter per sekon. Nah inilah kecepatan bersama-sama peluru dan balok setelah peluru bersarang di dalam balok setelah terjadi tumbukan. Nah oke, sekarang perhatikan. Dari sini ke titik baliknya ini, itu kan ada perubahan energi kinetik menjadi energi potensial. Jadi ini punya kecepatan kan, berarti punya energi kinetik. Terus mengayun, di titik balik kecepatannya 0. Energi kinetiknya 0 berubah menjadi energi potensial. Karena kedudukan benda ini naik gitu ya. Oleh sebab itu saya tulis energi kinetik setengah mv aksen kuadrat, ini harus sama dengan energi potensial mgh. Oke, saya geser ke atas ya. Jadi setengah mv aksen kuadrat sama dengan mgh. M-nya bisa dicoret, ya kan? Nah, oleh sebab itu hasilnya adalah setengah V aksen kuadrat sama dengan GH. Lalu saya masukkan V aksennya tadi kan 1. Jadi 1 ya, terus G-nya 10. Karena nggak diketahui dalam soal, dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan gravitasi. Jadi kalau begitu ini setengah kan, dibagi 10. Jadi hanya hasilnya adalah 0,05 meter. Nah setelah hanya ketemu kita mencari X-nya. Nah berapa X-nya? X itu adalah 1 meter panjang tali dikurangi dengan H kan. Jadi ini kan 1 meter. Ini 1 meter dikurangi H. Jadinya adalah X. Jadi X itu adalah 1 min H. Tapi H-nya itu 0,05. Jadi kalau saya kurangkan 1 min 0,05 itu adalah 0,95 meter. Nah, kita tinggal mencari sudutnya, tetanya berapa. Ini kan segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti berlaku cos theta, itu X per 1.
samping dibagi miring. Jadi cos theta itu X per 1 nilainya 0,95 kan, karena X-nya ini sudah ketemu 0,95. Nah cos theta 0,95 ini berapa ya nilainya? Kalau seandainya dalam ujian tidak boleh menggunakan kalkulator ya, kita masih bisa menjawab pertanyaan ini dengan mudah. Karena cos theta 0,95 ini kan mendekati 1 ini ya. Jadi cos theta mendekati 1. Cos theta sama dengan 1 itu kan sudutnya 0. Kalau cos theta mendekati 1, ya berarti sudutnya mendekati 0. Satu-satunya sudut yang mendekati 0 di sini adalah 18 derajat kan. Jadi nggak mungkin 37, 45, nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi jawaban yang masuk akal tetanya adalah 18 derajat. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. This is very easy and fun.